Korupsi, penyakit yang sudah terlalu lama menghantui Indonesia, menguras kekayaan bangsa kita dan merusak masa depan kita. Selama bertahun-tahun, rakyat Indonesia menuntut tindakan nyata, cara untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat korup, dan mengembalikan aset curian yang seharusnya menjadi hak mereka. Pada tahun 2008, secerca harapan muncul dengan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, atau RUU Perampasan Aset. Undang-undang ini, jika disahkan, akan memberikan wewenang yang kuat kepada pihak berwenang di Indonesia untuk menyita aset yang terkait dengan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan serius lainnya, bahkan tanpa vonis pidana. Prinsip dari RUU ini sederhana, untuk mengambil kembali keuntungan haram dari individu yang korup dan mengembalikannya kepada rakyat. Pejabat korup tidak akan lagi bisa bersembunyi di balik celah hukum atau menikmati kekayaan hasil curian mereka. RUU Perampasan Aset dijanjikan akan menjadi pengubah keadaan, secerca harapan dalam perang melawan korupsi. Namun, lebih dari 15 tahun kemudian, undang-undang penting ini masih terhenti di gedung parlemen, tersandera oleh manuver politik dan kurangnya kemauan politik. RUU Perampasan Aset lebih dari sekadar alat hukum. Ia mewujudkan harapan dan aspirasi jutaan rakyat Indonesia yang mendambakan masyarakat yang lebih bersih dan adil. Manfaat potensial dari RUU ini tidak dapat disangkal. Dengan memberdayakan pihak berwenang untuk menyita aset yang terkait dengan korupsi, pemerintah Indonesia dapat memulihkan miliaran rupiah yang dapat digunakan untuk mendanai layanan publik penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Bayangkan kemungkinannya, jika sebagian kecil dari miliaran rupiah yang diperkirakan hilang akibat korupsi setiap tahun, dialihkan ke bidang-bidang vital ini. Sekolah dapat dimodernisasi, rumah sakit dilengkapi dengan teknologi medis terbaru, dan jalan serta jembatan diperbaiki, menghubungkan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. RUU Perampasan Aset memegang kunci untuk membuka kemungkinan transformatif ini, namun sayangnya masih jauh dari jangkauan. Perjalanan RUU Perampasan Aset panjang dan sulit, ditandai dengan penundaan yang berulang, janji yang diingkari, dan kurangnya kemajuan yang membuat frustrasi. Sejak perancangan awalnya pada tahun 2008, RUU ini telah dialihkan dari satu komite parlemen ke komite parlemen lainnya, mengalami revisi dan perdebatan tanpa akhir, namun tidak pernah dibawa ke pemungutan suara. Setiap tahun, rakyat Indonesia diberitahu bahwa RUU ini merupakan prioritas, tetapi hanya bertemu dengan kekecewaan karena sekali lagi disingkirkan. Siklus penundaan yang tak berujung ini telah memicu skeptisisme dan ketidakpercayaan yang meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak yang percaya bahwa alasan sebenarnya di balik stagnasi RUU ini bukan terletak pada masalah hukum yang sah, tetapi pada keengganan individu-individu yang berkuasa di dalam pemerintahan untuk melihat alat yang begitu kuat diberlakukan. Lagi pula, jika RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang, siapa yang tahu siapa yang mungkin terjerat? Di antara pendukung RUU Perampasan Aset yang paling vokal adalah Yunus Hussein, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan tokoh kunci dalam penyusunan RUU tersebut. Hussein tanpa lelah mengadvokasi pengesahan RUU tersebut, dengan alasan bahwa itu adalah senjata penting dalam perang Indonesia melawan korupsi. Dia telah berulang kali membantah klaim bahwa RUU tersebut tidak sesuai dengan hukum Indonesia, menunjuk pada undang-undang serupa yang berhasil diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum perdata dan umum. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Hussein mengungkapkan rasa frustrasinya atas penundaan yang terus berlanjut, menyebutnya konyol dan aneh. Dia menekankan bahwa RUU tersebut telah menjalani tinjauan ekstensif dan analisis komparatif, memastikan keselarasannya dengan standar dan praktik terbaik internasional. Bagi Hussein, hambatan sebenarnya bukanlah hukum, tetapi politik, kurangnya kemauan untuk menantang status quo dan meminta pertanggungjawaban individu yang korup.
Di tengah perjalanan kita bertemu dengan tembok kebisuan. Ini adalah penghalang, bukan hanya kata-kata yang tak terucapkan, tetapi juga cerita yang tak terungkap dan kebenaran yang tersembunyi. Kebisuan ini bukan hanya ketiadaan suara, itu adalah kekuatan yang membentuk lanskap pemahaman kita. Mengapa beberapa orang memilih untuk tetap diam? Apa yang mendorong orang lain untuk menembus tembok ini? Saat kita menggali lebih dalam, kita menyadari bahwa keheningan itu sendiri menceritakan sebuah kisah yang harus kita dengarkan dengan lebih dari sekadar telinga kita. Seiring waktu, ketidakpercayaan publik telah tumbuh dan kepercayaan pada sistem telah terkikis. Orang-orang merasa ditinggalkan oleh mereka yang berkuasa. Janji-janji keadilan dan transparansi tampak seperti mimpi yang jauh. Melihat pemberantasan korupsi di Tiongkok, kita melihat pendekatan yang berbeda. Pengejaran mereka yang tak henti-hentinya terhadap pejabat korup telah membuahkan beberapa hasil. Tapi, bisakah kita menerapkan langkah serupa di sini? Ini pertanyaan yang patut direnungkan. Masalah yang sedang berlangsung telah menyebabkan banyak peluang yang hilang. Reputasi bangsa kita telah terpukul, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sejujurnya, ini adalah panggilan untuk kita semua. Sekarang saatnya untuk merebut kembali apa yang menjadi hak kita. Kita harus tahu sendiri, berdiri bersama dan menuntut akuntabilitas. Ini bukan hanya tentang hukum, ini tentang keadilan dan memulihkan kepercayaan pada sistem kita.